Halo pemirsa, FI101 Channel kena 2 kali strikes. Diblokir 2 minggu nggak boleh posting. Baru bisa posting hari ini. Karena di YouTube 2 minggu nggak boleh posting, saya sempat coba tayangkan video di TikTok. Katanya, TikTok adalah ancaman untuk dominasi Google, YouTube, Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Makanya saya nggak pernah punya akun di situ. Kalau ada akun pakai nama saya di FB, IG, Twitter, dan lain-lain, itu pasti akun palsu. Maka saya coba bikin akun di TikTok, bossdarling.real. Saya potong-potong video yang di-ban oleh YouTube, jadi 3 menit sesuai batas maksimum TikTok. Lumayan, sempat viral. Dalam beberapa hari dapat 3,6 juta views. Dulu di YouTube sebelum algoritmanya dikerjai juga segitu. Contohnya ini. Video yang tayang 12 April 2020, waktu mulai ramainya pandemi, dapat 3,6 juta views juga. Setelah itu, langsung algoritma dikerjai oleh YouTube, sehingga video terakhir viewsnya cuma sedikit. Gimana cara YouTube ngerjai algoritma? 95% subscribers nggak dapat notifikasi. 95% video nggak keluar di search YouTube maupun Google. Jadi yang nonton cuma yang rajin nengok channel secara manual aja. Jumlah subscribers juga dikurangi oleh YouTube. Banyak yang sudah subscribe tiba-tiba unsubscribe sendiri. Jumlah subscribers yang tertulis bukan jumlah yang sesungguhnya. Jumlah viewers juga dikurangi. Terakhir saya salin bulan November 2020. Padahal itu setelah algoritmanya diacak. Sekarang puluhan juta views dihilangkan. Jadi jumlah views yang ada di tiap video pun setelah April 2020 bukan jumlah views yang sebenarnya. Yang dihilangkan puluhan juta views. Itu semua dilakukan agar channel kita seolah nggak ada yang nonton. Penguasa yang otoriter membungkam suara rakyat yang tidak sesuai dengan agenda mereka. Katanya TikTok bukan bagian dari Big Tech. Ternyata sama aja. Begitu viral 3,6 juta views, langsung semua video diblokir dan akunnya di-ban secara permanen. Kembali pada YouTube, strikes ini sungguhan, bukan tipu-tipu. Ancaman pemberedelan juga sungguhan, bukan sensasi untuk cari popularitas. Datanya saya tayangkan di layar. Kalau Anda mau bikin drama pura-pura diancam elit global, YouTube channel pura-pura hilang beberapa hari, abis itu tayang lagi. Gampang. Saya kasih tahu caranya. Anda ke YouTube Studio, tekan Settings, Channel, Advanced Channel. Di bagian paling bawah ada pilihan Remove YouTube Channel. Jangan takut, channelnya nggak hilang, sebab ada 2 pilihan. Mau hapus channel secara permanen atau cuma ngumpetin channel doang. Klik umpetin channel, maka channel Anda seolah-olah hilang. Subscribers Anda pun nggak akan nemu channel Anda. Sehari kemudian Anda re-enable lagi, nongol lagi channelnya. Itu kalau mau nipu cari sensasi, seolah-olah channel dibredel elit global. Padahal video-videonya nggak pernah ada yang diblokir dan nggak pernah ada strikes. Modus seperti ini dilakukan di Amerika oleh seorang penipu yang terkenal. Saya nggak usah sebut namanya. Pura-pura anti elit global, tapi teriak-teriak minta lockdown. Pura-pura anti elit global, tapi takut kena virus. Pura-pura anti elit global, ngomongin solusi keuangan, tapi promosikan Bitcoin yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Channel model begitu nggak bakal di take down, karena sebenarnya mendukung program-program elit global. Terus bikin sensasi, seolah di-ban oleh elit global. Padahal cuma ngumpet beberapa hari doang. Itu benar-benar terjadi di Amerika. Elit global bayar pejuang palsu untuk menyesatkan pencari kebenaran. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada. Channel kita ini memang sungguhan bertentangan dengan elit global. Dari awal konsisten,
untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Yang take down video-video kita bukan elit global, tapi kacungnya elit global. Para kacung elit global ini ada yang kerja di YouTube, ada juga buzzer bayaran pemerintah. 2 kali strikes ini baru hilang setelah 3 bulan, tanggal 22 September 2021. Ini pernah terjadi beberapa bulan lalu. Kena 2 kali strikes, terpaksa nggak tayang 3 bulan, nunggu strikes-nya selesai. Beberapa video yang sensitif saya unlisted atau dibikin private supaya tidak dijadikan alasan buat nambah strike. Ada beberapa video yang belum sempat tayang. Episode 34C tentang bukti bahwa CIA tidak jatuhkan Soekarno. Meski Soekarno keluar dari PBB tanggal 7 Januari 65, meski Soekarno keluar dari IMF tanggal 17 Agustus 65, meski Soekarno bilang Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, elit global diam aja. Makanya pemimpin dan rakyat jangan pengecut. Melawan premanisme itu, kalau kitanya berani, premannya juga mikir. Kalau Anda takut, Anda akan ditindas selamanya. Soekarno tidak dijatuhkan oleh elit global, tapi oleh elit lokal. Seperti yang dikatakan oleh sang presiden, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Dari dulu, yang namanya Belanda hitam, yaitu orang-orang lokal yang dibayar oleh Belanda, lebih kejam dari Belanda bule. Tapi mau gimana? 2 episode lalu tentang CIA, episode 34A dan 34B, dua-duanya langsung diblokir dan kena 2 kali strikes. 3 bulan baru hilang strikes-nya. Kita jangan ambil risiko episode 34C jadi strikes yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, kalau Presiden Soekarno tidak dijatuhkan oleh elit global, kenapa Presiden Kennedy ditembak? Itu bedanya. Para pentolan elit global itu banyak yang tinggal di Amerika. Kebijakan JFK adalah ancaman nyata buat rencana besar mereka. Indonesia mah jauh. Penting, tapi nggak penting-penting amat buat elit global. Justru elit lokalnya yang pada menjilat elit global, makanya rakyatnya tertindas. Kita akan bahas di episode 35, siapa penembak JFK yang sesungguhnya. Pembahasan lain yang tertunda, episode 33C tentang solusi bayar utang dan biayai pembangunan dengan menggandakan uang dolar di Indonesia 25 kali lipat. Kita bikin jadi episode 36 saja. Uangnya langsung dolar, jadi nggak usah beli dolar lagi. Dan cara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Bagi saya, topik-topik tersebut memang menarik untuk pengetahuan. Tapi, buat saya tidak terlalu urgen dalam kondisi saat ini. Kondisi kritis kita saat ini adalah soal pandemi yang sudah begitu banyak makan korban, sudah begitu banyak menghabiskan anggaran, tapi tak ada tanda-tanda bahwa rezim ini mampu menyelesaikan secara efektif. Yang ada malah tambah anggaran melulu dan pandemi tak akan pernah selesai. Topik krusial untuk membangkitkan kesadaran rakyat yang tidak mungkin tayang di YouTube maupun TikTok adalah 7 pertanyaan rakyat untuk Presiden. Terdiri dari 7 episode pendek, masing-masing 3 menit, agar lebih mudah disebar lewat WA, tele, dan medsos. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mempertanyakan kebijakan tentang pandemi. Topik aktual lain yang sedang hangat-hangatnya adalah soal penangkapan Dr. Lois yang kemudian dibebaskan oleh Bareskrim. Ia dituduh menyebar hoax tentang pandemi. Apakah yang dikatakan Dr. Lois itu hoax atau sebenarnya fakta yang ditunjang dengan data-data yang kredibel? Kita akan bahas pada serial khusus yang tak tayang di YouTube ini. Beberapa waktu lalu sempat heboh BEM UI menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service alias Raja Omdo. Presiden nggak marah, wong namanya mahasiswa kritis. Masa kritik aja nggak boleh? Rakyat perlu sikap kritis seperti BEM UI ini, alma mater saya. Semoga adik-adik mahasiswa nggak seperti Sri Mulyani. Dulunya aktivis, sekarang jadi SPG Bank Dunia. Kata Rizal Ramli, bukan kata saya. Nah, kalau Jokowi dijuluki sebagai King of Lip Service, kita juluki saja Dr. Lois ini sebagai Queen of the Truth. Karena yang dia sampaikan itu sebenarnya ada fakta-fakta dokumen yang tidak terbantahkan. Serial video seperti ini jangankan di YouTube, di TikTok pun pasti di-ban. Seperti channel bossdarling.real.
Semua videonya dihapus dan akunnya di-ban secara permanen. Tadinya saya masih coba bikin akun lain lagi, bossdarling.com. Semua videonya di-mute oleh TikTok. Ya sudah, kita pakai platform lain aja. Ada dua pilihan. Pertama, platform kita sendiri, youtube.com. Kalau susah diakses lewat browser karena dikerjai oleh penguasa, silakan gunakan VPN. Atau download aplikasi Android di kolom komen yang saya pin. Anda langsung bisa nonton tanpa browser. Kedua, kalau masih susah juga, saya tayangkan arsip di bitchute.com. Katanya BitChute ini mengusung freedom of speech. Linknya sangat mudah diingat, bitchute.com/bossdarling. Di channel YouTube ini, kita hanya bahas hal-hal di luar pandemi, termasuk episode-episode yang tertunda. Bikinnya nanti, setelah selesai serial video tentang pandemi. Toh baru 3 bulan lagi, strikes-nya selesai. Apakah episode lanjutan itu tayangnya nunggu strike selesai tanggal 22 September? Atau tayang di channel cadangan, Investigasi 101? Kalau di channel cadangan, nanti subscribers pada protes, dikira belum tayang. Silakan beri masukan di kolom komen. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.